Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar hari ini? Semoga kita selalu sehat di dalam perlindungan dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada kesempatan ini terambil dari Kejadian pasal 16 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. Dan di awal renungan ini saya hanya akan membacakan satu ayat seperti biasanya, yakni ayatnya yang ke-13 yang berbunyi demikian. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan Engkaulah El-Roi, sebab katanya, bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, banyak orang memperlakukan asisten rumah tangga mereka itu dengan bermacam-macam cara. Ada yang sabar, ada yang nggak sabar. Ada yang bisa bercanda dengan asisten rumah tangga mereka, tetapi ada pula yang sengaja menjaga jarak dengan macam-macam alasan tentunya. Dan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, faktanya ada asisten rumah tangga yang bisa betah bekerja bertahun-tahun lamanya, tetapi ada pula yang hanya sebentar saja kemudian kabur dari majikannya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pada zaman Abram dan Sarai, ini nama bagi Abraham dan Sarah sebelum nama mereka diganti oleh Tuhan. Pada zaman itu sudah lazim terjadi bahwa orang bisa memberikan budaknya kepada suaminya, seorang nyonya memberikan budak kepada suaminya demi memperoleh keturunan. Inilah kebiasaan zaman kuno pada waktu itu. Tetapi hati-hati di renungan ini, saudara, jangan salah paham. Ini bukanlah hal yang dilegalkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan telah berjanji untuk memberikan seorang anak. Anak perjanjian bagi Abram dan Sarai sekalipun mereka sudah tua. Melalui anak perjanjian itu, berkat Tuhan akan mengalir bagi seluruh kaum bangsa-bangsa lain. Namun Sarai tidak lagi sabar menanti kapan janji Tuhan itu akan digenapi di dalam hidup rumah tangganya. Sehingga Sarai mengikuti kebiasaan bangsa-bangsa di sekitarnya. Sarai pun memberikan Hagar budaknya kepada Abram suaminya. Bapak Ibu Saudara, tetapi ketidaksabaran Sarai, ia harus menuai kepedihan baik bagi dirinya sendiri, bagi rumah tangganya, dan juga bagi hidup orang lain. Mengapa? Karena setelah Hagar benar-benar memperoleh anak dari Abraham, Hagar mulai memandang rendah kepada Sarai nyonyanya itu. Dan Sarai tidak terima, sehingga atas izin Abram, Sarai kemudian menindas Hagar, Bapak Ibu. Dan tidak tahan ditindas, Hagar pun akhirnya melarikan diri dari keluarga Abram. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, melarikan diri seringkali merupakan cara banyak orang untuk menghindari persoalan. Hagar terpaksa melarikan diri. Dan memang saya mengamati bahwa di dalam situasi itu yang paling malang di tengah keluarga Abraham adalah Hagar, Bapak Ibu. Jadi Hagar adalah orang asing yang tinggal di negeri orang, di rumah keluarga Abraham. Kemungkinan besar Hagar ini diperoleh Abraham dan Sarah ketika mereka berada di negeri Mesir. Hagar adalah budak yang diberikan oleh Firaun kepada keluarga Abraham. Maka Hagar memutuskan untuk melarikan diri. Namun Bapak Ibu Saudara, Tuhan mendengar, Tuhan melihat pergumulan Hagar. Tuhan tidak menasihati Hagar untuk melanjutkan pelariannya itu.
melainkan Tuhan meminta Hagar supaya Hagar mau kembali kepada Sarai nyonyanya itu. Dan ayat 9 cukup mengejutkan, berkata seperti ini, "Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya." Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan berjanji akan membuat keturunan Hagar sangat banyak. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan melalui malaikat Tuhan yang disebutkan di dalam ayat 7 ini telah mampu meneguhkan hati Hagar. Sebab Allah yang selama ini dikenal oleh Hagar adalah Allah Mesir, Allah yang impersonal, tidak berpribadi, Allah yang punya mata tapi gak melihat, punya tangan tapi tidak bisa menolong, gak bisa menolong. Tapi ketika Hagar berada di dalam penderitaan di padang gurun itu, justru disitulah Hagar bisa berjumpa dengan Allah yang benar, Allah yang sama yang disembah oleh Abram dan Sarai majikannya, Allah yang sama yang juga kita kenal di dalam Yesus Kristus. Dan Hagar memberi nama bagi Allah yang baru saja dikenalnya itu dengan nama El Roi. Artinya engkaulah Allah yang melihat. Hagar mengalami bahwa Allah benar melihat dan mempedulikan persoalan hidupnya. Bapak Ibu yang ingin saya tekankan di sini, bahwa Tuhan memberi kekuatan yang cukup bagi Hagar untuk Hagar kembali kepada kenyataan hidupnya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bukan beratnya persoalan yang banyak kali membuat orang jatuh, tetapi ketidakpercayaan bahwa Allah peduli, itulah yang membuat orang lemah. Banyak orang mencoba melarikan diri dari persoalan dengan menempuh bermacam-macam cara. Namun Bapak Ibu Saudara, bagi saya dan saudara hari ini, ingatlah bahwa Tuhan justru menyuruh Hagar untuk kembali, membiarkan dirinya ditindas di bawah kekuasaan nyonyanya. Artinya bagi kita, Tuhan mau kita untuk menghadapi kenyataan bagaimanapun beratnya. Bapak Ibu Saudaraku, sebagai hamba Tuhan, saya juga menghadapi persoalan yang banyak kali mengancam harapan-harapan saya. Namun saya ingin mengatakan bahwa beberapa waktu belakangan ini ada satu kata yang seringkali muncul di dalam hati saya. Satu kata yang memiliki 1000 makna. Kata apa itu, Bapak Ibu Saudara? Kata ketabahan. Tabah. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. 2 Korintus 5 ayat 6. Menghadapi maut, sekalipun Rasul Paulus berkata bahwa ia tabah. Bagaimana bisa Bapak Ibu? Bapak Ibu, rahasianya ada di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Rasul Paulus berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bapak Ibu Saudaraku, sekalipun saat ini kita belum melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja secara nyata di dalam hidup kita, namun kiranya dengan iman kita percaya bahwa ada Allah El Roi, yakni Allah yang melihat dan mempedulikan persoalan hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku, kiranya iman itulah yang akan memampukan kita menghadapi kenyataan hidup kita dengan tabah. Kiranya kuasa Tuhan yang ajaib menguatkan kita bersama untuk menjalani hidup kita hari ini khususnya. Amin.